Dan juga setelah selesai kajian itu ada beberapa iskalat yang disampaikan. Misalnya waktu pembahasan tentang bentuk duduk tahiyat itu ada iftirash dan ada tawarruk, yang mana dalam mazhab Syafi'i duduk pada tahiyat pertama itu adalah iftirash, kemudian duduk yang tahiyat akhir itu adalah tawarruk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya ada pembahasan duduk tawarruk itu adalah untuk tasyahud yang diakhiri dengan salam. Duduk tawarruk untuk tasyahud yang diakhiri dengan salam. Nah, iskalnya adalah ketika misalnya seorang yang masbuk, kemudian di tahiyat akhir imam, yaitu tahiyat yang akan diakhiri dengan salam oleh imam dan juga jamaah. Nah, untuk yang masbuk ini apakah dia duduknya iftirash atau tawarruk? Karena kalau dengan kaidah bahasanya duduk tawarruk ini untuk tahiyat atau tasyahud yang diakhiri dengan salam, sedangkan untuk orang yang masbuk dia tidak salam saat itu, dia harus menyempurnakan sholatnya. Maka jawabannya adalah untuk yang masbuk itu duduknya duduk iftirash, meskipun imam dan juga jamaah yang tidak masbuk itu duduknya adalah tawarruk ketika tasyahud akhir. Karena apa? Karena bagi yang masbuk itu bukan tasyahud akhir baginya, dan itu bukan tasyahud yang akan diakhiri dengan salam bagi dia, sehingga duduknya adalah duduk iftirash. Kemudian juga pembahasan misalnya saat orang yang sholat itu hendak melakukan sujud setelah iktidal, antara mendahulukan dengan lutut atau mendahulukan dengan tangan. Nah, maka dalam mazhab Syafi'iyah yang afdol itu adalah mendahulukan dengan lutut, yang afdol. Tamam. Bukan berarti yang mendahulukan dengan tangan tidak boleh. Nah, karena itu juga ada nasnya, juga ada hadisnya. Tapi dari sisi keafdoliyahan dalam mazhab Syafi'i diutamakan ketika mendahulukan dengan lututnya daripada mendahulukan dengan tangan. Hakala, itu sebagai pembukaan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman yang ke-29. Qauluhu rahimahullah. Qala al-musannif Al-Syekh Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa masyayikhihi wa ulumina wa masyayikhina fid daraini. Allahumma amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa la taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahruma. Allahumma amin. Qala wa aqallu tasyahhudi al-wajib. Dan kadar paling minimal tasyahud yang wajib, tasyahud yang wajib. Artinya bacaan tasyahud minimal itu seperti apa? Disebutkan adalah at-tahiyatu lillah salamun alaika. Dan ini kita sebutkan juga kemarin, boleh atau bahkan lebih lengkapnya itu dengan menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Dan itu juga ada nasnya, juga ada nasnya. Dan itu lebih sempurna lagi, lebih akmal lagi. Salamun alaika boleh juga dengan alif lam. Assalamu alaika juga boleh. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha. Dan sebagaimana kita sebutkan juga asyhadu alla, dalam tasyahud ini harus diidghamkan. Harus diidghamkan alla, bukan asyhadu an la. Tapi diidghamkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang paling afdal adalah disebutkan abduhu wa rasuluh. Kurang sempurna menurut Imam Ibnu Hajar ketika hanya disebutkan wa rasuluh saja.
Jadi wa anna Muhammadan rasul gitu, kurang sempurna. Ya kan? Akan lebih afdal, lebih sempurna ketika disebutkan abduhu wa rasuluh. Ya, kata. Itu adalah tasyahud sampai di situ. Ya kan? Dan ini adalah tasyahud yang wajib. Ya kan? Tasyahud yang wajib, tidak boleh kurang dari ini, dan harus menggunakan bahasa Arab. Oke, harus menggunakan bahasa Arab. Nah, tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Lantas bagaimana kalau orang yang nggak bisa bahasa Arab, ya kan, mungkin baru masuk Islam, ya, belum hafal, ya kan, itu boleh pakai terjemah khusus orang tersebut, ya kan, boleh pakai terjemah. Kemudian wa aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah sholawat. Setelah tasyahud adalah sholawat. Dan ini termasuk rukun dalam sholat. Jadi harus terbaca tasyahud ini. Harus terbaca. Bahkan hatta tasyahud sholawat pada tahiyat yang pertama. Nah, itu belum beranjak berdiri, sebelum mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kadar minimal sholawat dalam sholat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Dah berhenti di situ. Itu minimal, itu sudah sah. Artinya Allahumma sholli ala Muhammad kemudian langsung berdiri boleh. Tidak sampai innaka hamidum majid. Tapi lebih akmalnya kemarin juga sudah kita sebutkan, ya kan. Auju akmalnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika ar-rasulil ummi wa ala alihi kemudian wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah sigah yang sempurna dalam sholawat. Dan untuk sholawat dalam tasyahud ini itu boleh juga, nggak harus Allahumma sholli ala Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma, nggak harus Muhammad juga lafadznya, Allahumma sholli ala Rasulillah boleh, ya kan? Atau Allahumma sholli ala Nabi boleh, tapi tidak boleh kalau menggunakan nama Nabi tapi selain Muhammad, ya kan? Contoh kan, karena kan Nabi memiliki banyak nama, Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, gitu kan. Nah, itu tidak boleh kemudian Allahumma sholli ala Ahmad, tidak boleh, tidak sah. Oke, tamam. Kemudian wayam bagi ayyatiya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Oh ya, dan juga tidak boleh pakai dhamir, diganti dhamir misalnya Allahumma sholli alaihi, tidak boleh dalam tasyahud salat, dalam tasyahud salat tidak boleh. Wayang bagi, dan seharusnya, hendaknya ayat tiya bisunani jami'iha, mengamalkan atau menghadirkan seluruh sunan-sunan sholat, seluruh sunnah-sunnah dalam sholat. Wahiyya katsiratun jiddan, dan itu sangat banyak sekali. Sunnah-sunnah dalam sholat banyak sekali, dan afdolnya itu adalah dilakukan dalam sholat. Artinya tidak hanya mencukupkan dengan yang penting sahnya aja. Ya, misalnya kalau tumakninah cukup dengan seperti atau sekadar ucapan subhanallah cukup, ya, tapi kan lebih sempurna ketika diucapkan sebanyak 3 kali, ya kan. Kemudian baca surat setelah Al-Fatihah itu kan sunnah, ya kan. Boleh misalnya kita habis Al-Fatihah waladhdallin amin, rukuk boleh, sah aja sholat. Tapi lebih sempurna, ya kan, itu ketika dibacakan surat yang lain setelah itu, ya kan. Dan juga sunnah-sunnah yang lain itu diafdalkan, diutamakan untuk dihadirkan dalam sholat-sholat kita. Wayam bagi al-i'tina'u bil ikhlas, dan hendaknya al-i'tina' itu perhatian atau memperhatikan dalam sholatnya itu dari keikhlasannya,
Jadi ketika melaksanakan sholat itu benar-benar berusaha untuk ikhlas dalam sholat, ya kan? Ikhlas sebagaimana kita maklum, kita tahu, ya kan? Iradatu at-taqarrubi ilallahi ta'ala, ya kan? Yaitu menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat-sholat kita, ya kan? Dan membuang niat-niat dari niat-niat duniawi, ya kan? Itu dihilangkan, ya kan? Karena kalaupun tercampur sedikit saja itu akan mengganggu keikhlasan dalam sholat, ya, yang mana kalau ikhlasnya berkurang itu juga dapat mengurangi, ya kan, fadilahnya, mengurangi pahalanya dalam sholat, ya kan? Gitu. Kemudian wahwa al-amalu, kan? Al-amalu lillahi wahdah. Apa itu ikhlas? Adalah al-amalu lillahi wahdah, yaitu mengerjakan sholat tadi itu hanya murni, ya kan? Hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan fadilah, keutamaan sholat, ya kan, dari Allah, dari pahala-pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sholat itu sekedar kewajiban, apalagi sekedar rutinitas saja, ya kan, atau ya biar hilang, biar menggugurkan kewajiban saja, ya. Tidak hanya sebatas itu. Meskipun ketika orang melakukan sholat dengan niat hal itu tidak membatalkan sholatnya sah-sah saja. Nah, akan tapi dari pahala dan fadilahnya itu berkurang dan akan sempurna ketika dia melakukannya dengan ikhlas. Wayang bagi al-khudur, dan hendaknya, ya kan, dia hadir dalam sholatnya. Artinya hadir tuh hatinya itu benar-benar ada dalam sholat, ya, hatinya ada dalam sholat. Karena salah satu godaan terbesar setan kepada manusia-manusia, terutama adalah orang-orang beriman, itu adalah dalam sholatnya, ya. Setan itu bahkan disebutkan dalam riwayat khusus untuk menggoda dalam sholatnya Bani Adam itu, wah, dari segala sisi dan dengan berbagai cara, depan belakang, atas bawah, semuanya, kanan kiri, ya kan, dia bisik-bisik, dihadirkan apapun untuk mengganggu sholat, ya kan. Hakata. Maka sebisa mungkin itu berusaha menghadirkan hatinya dalam sholatnya, ya kan? Dalam sholatnya. Kemudian wahwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Lalu beliau merinci maksudnya hadir hati di dalam sholat itu gimana. Maksudnya adalah ayya'lama bima yaqul, dia mengetahui apa yang dia baca, apa yang dia kerjakan dalam sholatnya. Jadi dia sadar kalau dia itu dalam keadaan sholat, dia melantunkan zikir-zikir sholat, membaca surat, itu dia sadar, betul-betul sadar. Tidak nyeplos saja, ya, karena saking, ya kan, saking hafalnya atau mutkinya bacaan sholat, ya, saking mutkinya surat, ya. Jadi dia kami tidak sadar gitu, entah pikirannya kemana, hatinya kemana. Tidak seperti itu, tapi khudur adalah benar-benar dia dengan kesadaran penuh. Wal khusyu', wal khusyu', dan dia dalam sholatnya itu dalam keadaan khusyuk, ya kan. Bahkan para ulama, ya kan, Asy-Syaikh dalam kitab Budurut Tali'ah itu mengatakan al-khusyuk itu adalah ruhus sholah. Kekhusyuan itu adalah rohnya sholat, ya kan. Kok bisa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang beriman yang beruntung? Artinya ada orang-orang yang cuma iman tok, tapi dia nggak beruntung.
Ini adalah orang-orang beriman tapi dia beruntung. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Lantas seakan-akan ada pertanyaan nih, siapa itu orang-orang beriman yang beruntung? Baru dijawab dia setelahnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Masyaallah ya. Nah, kata ya kan? Jadi ruhus shalah. Jadi ruhnya. Nah, kata. Itulah kenapa kalau misalnya kita itu kadang merasa sudah sholat, ya kan, sudah menjaga sholat ini padahal tepat pada waktunya, ya kan. Cuman kadang belum merasakan efek-efek kebaikan dari sholat yang seharusnya sholat itu dapat tanha anil fahsya'i wal munkar, ya kan. Fa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang dapat mencegah dari, ya kan, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dapat menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Tapi kok seakan-akan tidak merasakan efek tersebut. Sholat ya sholat, tapi ya maksiat juga jalan, gitu kan. Itu mungkin salah satu, ya, salah satu muskilahnya atau salah satu sebabnya itu adalah kurangnya kekhusyuan dan hadirnya hati dalam sholatnya. Karena memang dalam hadis disebutkan bahwasanya lihatlah orang yang sholat itu, ya kan, ada yang pulang hanya membawa separuhnya, ada yang pulang hanya membawa, ya kan, sepertiganya, ada yang pulang hanya membawa 2/3-nya, ya kan, atau bahkan dia tidak pulang, tidak membawa apa-apa dari sholatnya itu, ya kan. Karena apa? Karena dia terlampau dengan godaan setan tadi, ya kan. Nah, terbuai pas sholat ingat semuanya, ya kan, ingat kejadian-kejadian hari itu, ingat semua yang kehilangan kunci jadi tahu di mana, ya kan. Kayaknya di sini ya. Lupa naruh apa, ya kan, duit ya. Jadi ingat, oh iya, tapi kok pas sholat gitu, ya kan. Itu karena setan ya. Setan itu benar-benar, ya kan, menghadirkan segala godaan khusus untuk sholat, ya kan, kayak gitu. Sebisa mungkin dia tidak membawa 27 derajat sholat itu secara sempurna, enggak. Kayak gitulah. Ala kulli hal. Makanya bahkan ada perkataan yang jauh lebih syadid lagi, lebih keras lagi. Ada orang-orang yang sholat tapi justru malah dapatkan iqab, ya kan, dapat siksa. Padahal dia sholat loh, tapi dapat siksa. Sholat tapi dapat siksa. Ya karena tidak adanya, atau sholat dia karena riya, ya kan. Dia ibadah sholat karena mengharapkan hududun nafsi atau hududud dunyawi, ya kan? Kenikmatan dunia atau kenikmatan, ya kan, secara naluriah dia pengen dapat itu, pengen dipuji dari sholatnya, pengen dilihat dari sholatnya. Kata, ya kan, orang-orang seperti ini itu kata Syekh Al-Habib, ya, Ahmad bin Zain ini, itu malah justru mendapatkan iqab, ya kan, mendapatkan iqab dari sholatnya, ya kan? Karena laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha, ya kan? Laisa lil abdi, tidaklah bagi seorang hamba itu bagian dari sholatnya dari apa ma'aqala minha, dari apa yang dia fikirkan, ya kan? Nah, karena yang difikirkan adalah riya, yang mana riya itu adalah, ya kan, dosa, ya kan? Dapat iqab, ya khalas, ya kan, malah dapat iqab, ya kan, kayak gitu. Khatir jiddan. Bahkan nih terakhir, ya kan, bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala itu membagi persoalan, ya kan, amal dengan riya ini itu menjadi 3. Kalau memang dia dari awal, ya kan, dari awal sholatnya itu adalah untuk riya, maka sudah batal sholatnya, ya kan, sudah kelas lah, nggak dapat belas apapun, ya kan. Bahkan apa namanya, bisa batalnya tidak sah, karena saking syadidnya, saking kerasnya permasalahan riya ini. Kemudian kalau misalnya imbang, ya kan, imbang antara setengah riya ya setengah ikhlas gitu,
setengah ikhlas, maka dia nggak dapat apa-apa. La lahu wa la alaihi. Dia ya nggak dapat pahala, yang nggak dapat iqab, karena imbang, setengah-setengah. Tapi kalau ya lebih banyak lebih banyak ikhlasnya, kalau lebih banyak ikhlasnya, artinya riyaknya sepertiga aja misalnya, sisanya adalah ikhlas beneran, maka dia mendapatkan pahala sejauh keikhlasannya. Dia mendapatkan pahala sejauh keikhlasannya. Gitu. Nah, kalau dia lebih banyak riyaknya atau ya sudah pasti ya kan dia mendapatkan dosa dari riyak tersebut. Yang jelas itu menunjukkan betapa pentingnya kekhusyuan dan kehadiran hati dalam sholat. Ya kan? Dan khusyuk ini benar-benar sesuatu hal yang berat, ya kan? Yang benar-benar harus dilatih oleh orang yang melakukan sholat. Itulah kenapa di dalam madzhab Syafi'i sangat ketat sekali, bahkan ketika mau sholat pun niat, ya kan, niatnya itu disunnahkan dengan ditalafutkan, dengan dilafatkan. Kenapa begitu? Ya karena agar membantu kehadiran hati dalam sholatnya, ya kan? Jadi kalau misalnya antum pernah dengar orang mau sholat usolli apa ya kan, misalnya kalau sholat fardu isya misalnya, usolli fardal isya, kata Allahu Akbar. Kenapa kalau dia sampai melafatkan niatnya? Itu salah satu faedahnya, salah satu gunanya itu karena agar menghadirkan hati dalam sholat. Jadi dari awal sudah diwanti-wanti ini akan melakukan sholat isya, ya kan, usolli fardal isya lillahi ta'ala, Allahu Akbar, gitu. Ya kan? Itu kenapa? Karena upaya untuk menghadirkan ikhlas, ya kan, menghadirkan ikhlas. Bahkan kalaupun misalnya boleh ketika seseorang itu dalam keadaan wudhu, ya kan, misal masih ada wudhu dari sholat sebelumnya, ya kan, itu boleh saja dia langsung melakukan sholat selama ada wudhunya, sholat setelahnya maksudnya, ya. Tapi tetap disunnahkan dan ditekankan lebih afdolnya itu dia mengulangi wudhu, ya kan, mengulangi wudhu. Supaya apa? Supaya lagi-lagi supaya hadir dalam sholatnya dia. Ini mau ini kan, ketika wudhu kan sudah pasti kan orang tuh dalam pikirannya kalau habis melakukan wudhu ya mau sholat gitu, ya kan, ya mau sholat. Makanya itu adalah upaya-upaya agar seorang muslim ini benar-benar, ya kan, menjaga sholatnya. Jadi bukan omong kosong ketika sholat itu adalah tiang agama. Ya betul, orang kalau sholatnya lurus, sholatnya bagus, kehidupannya bagus juga, ya kan. Bahkan saat ini, ya kan, kalau di pondok mungkin aman karena sholat fardu ini terjaga, tertib, ya kan. Tapi di luar sana dengan godaan, ya kan, dan kesibukannya luar biasa itu, untuk menjadi patokan agama seseorang itu adalah dilihat dari sholatnya, ya kan, dilihat dari sholatnya. Anda pernah dengar cerita itu ada seorang yang pengen masuk Islam, ya kan, atau pengen belajar lebih dalam tentang Islam lah, ya kan. Dia agama sebelumnya Konghucu, ya, Konghucu, kemudian tertarik dengan Islam gitu, atau mungkin sudah ada ketertarikan dari Islam sejak dulu, cuman pengen lebih dalam, ya kan. Orang ini, ya kan, ketika ingin mengetahui lebih dalam Islam itu simple banget, karena dia punya orang-orang di sekitarnya. Dia hanya melihat orang yang menjaga sholatnya, orang yang kira-kira sholatnya itu lebih bagus daripada yang lain. Jadi dia punya teman-teman beberapa, ya, semuanya Islam semua teman-temannya itu. Tapi mana yang dia pilih? Yang dia pilih adalah orang temennya yang menjaga sholat, ya kan? Yang kalau ada sholat itu udah langsung sat-sat gitu. Artinya benar-benar sholat ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan, ya kan? Untuk kita, keluarga kita, dan juga, ya kan, anak-anak kita. Itu yang paling pertama harus diluruskan adalah sholatnya. Tamam. Kemudian wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha. Sukunul a'dha, sukun atau sakinah itu adalah maknanya tenang. Artinya gerakan-gerakan dalam sholat itu dilakukan dengan tenang, dengan sakinah.
Artinya nggak buru-buru, ya kan? Nggak buru-buru angkat pala, angkat badannya kan. Benar-benar tenang saat gerakannya, ya kan? Gitu. Wa khudurul qalbi, dan hadirnya hati. Tamam. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha, tuh kan? Dan tadabburul qiraah, dan dia menghayati apa yang dia baca, wa tafahumuha, dan dia fahami, ya kan, berusaha fahami. Makanya salah satu hal yang harus kita pahami atau kita pelajari, kita tadabburi, itu adalah zikir-zikir dalam sholat, ya kan. Kalau misalnya kita nih, wah, rajin belajar hukum-hukum sholat, ya kan, gimana hukum-hukum fikih dalam sholat apa, ya kan? Itu bagus supaya sholatnya sah dan lain-lain. Tapi setelah itu jangan berhenti, ya kan? Pelajari juga, pahami juga bacaan-bacaan dalam sholat, biar sholatnya bukan cuma sah doang, tapi benar-benar mendapatkan, ya kan, hajar yang kamil gitu ya, pahala yang sempurna dari sholatnya. Itu dengan apa? Dengan kekhusyuan. Itu mempelajari zikir-zikir dalam sholat. Tamam. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril khudur. Fa innama, karena sesungguhnya, ya kan, innama di sini adalah adatul hasri, yaitu, ya kan, untuk pembatasan, ya kan. Artinya, ya kan, yataqabbalullahu minas sholati, salat-salat yang diterima oleh Allah itu terbatas. Gak semua salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Artinya salat-salat yang seperti apa? Salat-salat yang khusyuk, yang khudur. Jadi yang diterima oleh Allah hanya, jadi innama itu maknanya hanya, ya, hanya sekadar, ya kan, biqadril khudur, sekadar kekhusyukannya dalam salat. Tamam. Hakata. Alhamdulillah. Selanjutnya, wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha wa huwa al-amalu li ajrin nas. Kemudian wa yahrumu, dan haram, ya, bahkan ini belum tegas sekali, kan, haram hukumnya, yaitu apa? Ar-riya' fis shalah, orang yang riya dalam salatnya. Wa ghairiha, wa ghairiha, dan selain salat. Artinya riya itu memang mutlak haram di setiap ibadah apapun, ya, setiap ibadah apapun itu riya jelas diharamkan. Wahwa, apa itu riya? Wahwa al-amalu li ajlin nas, dia melakukan sesuatu ibadah, kalau di sini adalah melakukan sholat tadi, itu li ajlin nas, ya kan? Karena manusia, ya, karena manusia. Bahkan kadang kita tuh ketika sudah sholat, alhamdulillah sudah dalam keadaan khusyuk nih dari awal, cuman datang riaknya tuh pertengahan, ya, pertengahan baru datang riaknya. Tiba-tiba sholat di samping kita, guru kita, waduh, ya, langsung menunjukkan kekhusyukan ini, ya kan, gitu misalnya, ya kan. Jadi ada, ya kan, ada perubahan niat di situ, ya kan. Artinya orang ikhlas tuh, ya kan, orang ikhlas itu mau dia di depan orang satu orang atau di depan orang banyak, di depan bocah yang nggak memperhatikan dia, sama depan dewan juri yang benar-benar memperhatikan dia, ya kan? Itu sama, ya kan? Ya kan? Atau kalau bisa dalam sholat, ya kita hadirkan perasaan, mungkin kita itu bisa khusyuk, bisa serius kalau ada yang mengawasi, ya udah hadirkannya dalam hati kita itu, juri sholat kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan, Allahu Akbar nih, ya kan, di depan dewan juri, ya kan, Allah Subhanahu wa taala, malaikat, lain-lain, ya kan, benar-benar khusyuk, ya, kayak gitu, ya kan. Makanya kan kalau mengamalkan satu kan, kalau derajat, kalau bisa sampai derajat ihsan itu loh, ya kan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, itu praktekkan, ya kan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala nih, ya kan, seakan-akan kita ini benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi, ya kan, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi dewan juri kita. Ya. Atau kalau tidak bisa kayak gitu, tidak bisa menghadirkan Allah di depan kita lagi, ya, itu setidaknya, ya, kita menghadirkan bahasanya Allah mengawasi kita, ya, kan? Kalau kita tidak bisa melihat, merasa melihat Allah, maka hadirkan perasaan bahasa Allah SWT melihat kita. Hakala.
Alhamdulillah. Selanjutnya adalah bab mubtilatus salah. Mubtilatus salah. Pembatal-pembatal dalam salat. Wa yubtilus salata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathura. Dan yang membatalkan salat al-kalamu amdan, ucapan amdan secara sengaja, walau biharfaini, meskipun hanya 2 huruf, wa nasiyan, atau dia tidak sengaja atau dia lupa tapi lebih dari 2 huruf. Jadi permasalahan ucapan dalam sholat ini yang menjadi pembatal sholat atau tidaknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketika ucapan itu sengaja, ya kan? Ucapan itu sengaja, maka dia membatalkan sholat meskipun hanya meskipun hanya 2 huruf, atau bahkan 1 huruf tapi bisa difahami. Kalau dicontohkan dalam bahasa Arab itu misalnya ada kalimat yang hanya menggunakan 1 huruf tapi itu bermakna, difahami. Seperti contohnya qi, ya kan, qi, yang maknanya adalah hindarilah, ya kan? Atau ai, ya kan? Perhatikanlah, itu kan fi'il amr, ya kan, fi'il amr. Ini 1 huruf tapi mendengar ini itu faham, maka walau biharfain ini, meskipun 2 huruf ini adalah 2 huruf ketika tidak difahami. 2 huruf yang enggak difahami itu berarti sudah batal karena dia sengaja. Entah ngomong apa misalnya, oi gitu misalnya, tapi dia sengaja kayak gitu, ya kan 2 huruf nih. Gitu. Jadi kalau 2 huruf dan seterusnya meskipun tidak ada maknanya itu tetap membatalkan salat kalau dia sengaja. Kemudian yang kedua adalah ucapan yang tidak sengaja, ya kan? Entah dia lupa, entah dia kaget spontan gitu ya, atau dia benar-benar bodoh gitu, nggak ngerti kalau misalnya sholat itu nggak boleh bicara. Artinya bodoh di sini orang yang baru masuk Islam, belum sempat ngaji fikih sholat, ya kan? Langsung sholat sambil teleponan, sambil wianan misalnya, ya kan? Tapi dia dalam keadaan sholat. Nah ini kalau dia tidak sengaja, maka membatalkan sholat ketika banyak, ya kan? Ketika sedikit tidak batal, ya kan? Ketika sedikit tidak batal. Nah kadar sedikit atau banyaknya ini itu didetailkan oleh ulama, minimal adalah maksimal berarti ya 4 kalimat, ya kan? Kalau sudah 4 kalimat, ya kan, atau kurang dari 4 kalimat, maka itu termasuk sedikit. Tapi kalau lebih dari 4 kalimat, 4 kata maksudnya, itu dihitung banyak. Artinya kalau orang yang nggak sengaja bicara atau dia lupa bicara padahal dia sholat, ya kan, ketika pembicaraannya atau ucapannya itu 4 kalimat atau kurang dari itu, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau lebih dari 4 kalimat, batal sholatnya. Tamam, kita selanjutnya wa yubtiluha al-amalul katsir. Dan pembatal sholat yang selanjutnya adalah al-amalul katsir. Al-amalul katsir itu adalah gerakan di luar sholat. Al-amal di sini maksudnya adalah gerakan di luar sholat. Entah memukul lah misalnya, menendang lah, atau melangkah. Ya kan? Melangkah. Itu kan bukan gerakan sholat. Maka gerakan-gerakan selain sholat itu dapat membatalkan ketika al-katsir, ketika banyak. Ketika banyak. Nah kemudian disebutkan ini, maksudnya banyak ini berapa gerakan. Nah disebutkan seperti contohnya katsalasi khotawatin, seperti 3 langkah. Jadi 3 langkah ya. 3 langkah itu dan di sini disyaratkan
harus mutawaliyat, harus bersambung langkahnya. Ya kan? Kalau misalnya 3 langkah yang bersambung, ya kan, maka itu dapat membatalkan sholat. Atau 3 gerakan yang bersambung, ya kan, itu juga membatalkan sholat. Dan ingat, ini gerakan ini itu hanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh al-udhwus sakil, anggota badan yang berat. Anggota badan yang berat itu ada 1 tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, jadi kalau gerakan-gerakan yang dilakukan tangan atau kaki atau kepala, ya kan, itu termasuk gerakan-gerakan yang berat. Yang dimana kalau gerakan yang dihasilkan dari 3 ini, ya kan, 3 anggota badan ini, kalau lebih dari 3 gerakan atau 3 gerakan atau lebih, ya kan, itu maka batal sholatnya. Seperti contoh melangkah ya kan. Misalnya dia mau ngisi soft, tapi ya kan melangkahnya banyak sekali. Dia duduk sini, ya kan, saat, ya kan, dia depannya kosong, melangkah 1, 2, 3, tek gini ya. Nah ini kalau begini batal sholatnya, karena 3 langkah, salah khutuwatin mutawaliyat, ya kan. Ulangi ya, ini udah sholat begini di sini nih, di depannya ada soft yang kosong. Dia melakukan 3 langkah secara bersamaan, berturut-turut maksudnya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti membatalkan sholat. Ini kan, sholatnya batal. Makanya solusinya gimana? Solusinya adalah diputus, jangan 3 berturut-turut. Ya kan? Meskipun kalau kira-kira membutuhkan 3 langkah, ya kan? 2 langkah nggak bisa, terlalu ngoyo banget ya kan? Lalu wah, ya kan, dan kayak gitu. Makanya solusinya ya berhenti di tengah dulu, di langkah yang kedua, ya kan. Ini set berhenti, baru set. Nah, sehingga cuma 2, ya kan, 2 langkah, ya kan. Atau begini, 1, 2 set berhenti, baru 3, ya kan. Berhenti nunggu sejenak, ya kan, sejenak lah untuk memutus ini loh, terus menerusnya, ya kan. Karena qaidnya adalah 3 gerakan yang tidak terputus, 3 gerakan yang bersambung terus. Nah, untuk memutus ini makanya seperti tadi caranya, ya kan. Itu baru contoh dari, ya kan, dari gerakan kaki, ya, langkah kaki. Wah, gerakan tangan juga begitu, ya kan. Ada apa misalnya, ya kan, ada sholat, ada hewan apa, ya kan, dia pukul, ya kan, dia gerakkan tangannya dengan memukul misalnya. Nah, itu kalau lebih dari 3 ya batal sholat dia, kayak gitu. Gak ada. Nah, artinya kalau selain gerakan tangan, kaki dan kepala, itu termasuk udwul, ya kan, bukan udwul khafif, ya kan. Misalnya kedipan mata, komat kamit mulut, garuk-garuk misalnya, ya kan. Misalnya garuk 1, 2, 3 enggak, terus batal, ya kan. Sholat begini, ya kan. Enggak batal sholat dia. Ya kan. Kayak gitu. Karena itu adalah anggota badan yang khafif, yang ringan. Hakata. Selanjutnya pembatal sholat selanjutnya adalah wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Makan dan minum ini membatalkan sholat, membatalkan sholat. Ketika makan dan minumnya dalam pas sholat, ya kan, pas sholat. Bahkan bahkan ketika misalnya di dalam mulut kita, ya kan, ada sisa makanan. Wah, ini Mbak khatir jiddan ya. Ada sisa makanan, keselilitan apa gitu ya, usap-usap pas sholat, keluar, ya kan, 1 butir nasi misalnya, atau setengah aja bahkan, ya kan. Ya, itu kemudian kalau ditelan batal sholatnya. Hakim Sairis. Apalagi deh, guys. Kayak gitu, ya kan. Karena apa? Karena itu termasuk ain, termasuk apa ya? Termasuk benda yang sudah, yang ini loh, yang kerasa gitu loh.
kayak gitu ya. Kecuali emang sudah larut di liur misalnya, ya kan. Kok masih ya, liurnya masih ada pedas-pedasnya misalnya. Sudah manis-manisnya misalnya. Ditelan enggak apa, karena tidak ain. Ain itu benar-benar masih terlihat, masih nampak lah. Nah, itu kalau tertelan ya kan, ditelan itu batalkan wudu. Batalkan sholat. Jadi dia harus mengulang lagi dari takbiratul ihram. Tapi tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat. Al-aklu wasyurbu ya kan. Kemudian wangkishaful aurah in lam tustar halan. Ya kan? Inkishaful aurah, tersingkapnya aurat. Ya kan? Dan ini menggunakan kalimat inkishaf ya kan. Ada inkishaf, ada al-kasfu. Itu berbeda loh. Ada yang tahu bedanya al-kasfu sama al-inkishaf? Jenius Ustaz antum, masyaallah. Ya kan? Jadi kalau inkishaf ini itu adalah tersingkapnya nggak sengaja. Tapi kalau al-kasfu dia sengaja menyingkap auratnya. Nah, di sini pembahasan yang ada di kitab ini adalah al-inkishaf, yaitu yang tidak sengaja tersingkap. Entah karena angin, ya kan? Itu karena apalah misalnya ada bocah misalnya naikin punggungnya yang singkap auratnya ya kan. Tidak sengaja. Nah, ini akan membatalkan wudu ketika apa? In lam tustar halan, kalau tidak langsung saat itu juga ditutup. Ya kan? In lam, jika tidak tustar, ditutup halan saat itu juga. Ya. Artinya nggak boleh ditunda-tunda ya kan? Dia sadar kalau tersingkap auratnya tapi ntar dulu lah ya. Ya kan? Menyempurnakan bacaan dulu misalnya, itu nggak boleh, batal sholatnya. Harus ketika sadar auratnya tersingkap langsung tutup saat itu juga. Oke? Ya. Itu kalau tersingkap auratnya tidak sengaja. Kalau tersingkap auratnya sengaja dia, ya kan? Sengaja menyingkap auratnya, maka meskipun ditutup langsung itu tetap membatalkan sholat. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia menyingkapnya itu secara sengaja. Gitu. Ada ya? Kok kayak bingung-bingung gitu loh? Agak ya? Ya, sengaja ya awalnya mungkin dia ya boleh ya kan. Paham ilmunya mungkin sengaja. Kalau enggak paham ilmunya beda lagi. Ya kan? Maksudnya sengaja ya, karena dia tahu dan dia sengaja. Ya kan? Iya ya, atau entah garu-garu sampai kalau misalkan kalau garu-garu apa ada kayaknya nggak puas ya kan, wah nggak marem, singkap aja sekalian ya kan, dia nggak sadar kalau dia dalam keadaan sholat, nah, itu batalkan wudu, batalkan sholat, astagfirullah. Nah, kemudian selanjutnya batalkan sholat selanjutnya adalah wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Masyaallah. Wuqu'un najasah yaitu kejatuhan ya, kejatuhan najis. Kejatuhan najis in lam tulqa halan, jika tidak tulqa dilemparkan ya kan? Dilemparkan halan saat itu juga. Bahkan bukan cuma saat itu juga, min ghairi hamlin, tanpa membawanya dulu. Nah contohnya gini, ya misalnya sholat, dalam keadaan sholat Allahu Akbar, set, kemudian kejatuhan najis, contohnya kotoran merpati misalnya ya kan? Karena dalam mazhab Syafi'iyah jami'ul abwal wal auras, seluruh air kencing ataupun apa namanya kotoran ya, seluruh kotoran dari hewan itu seluruhnya adalah najis. Mau dia dari hewan yang dagingnya halal dimakan atau yang dagingnya haram dimakan, semuanya sama. Ini khusus dalam mazhab Syafi'iyah begitu. Sehingga meskipun merpati yang itu halal, yang itu halal, itu kotoran dia tetap itu juga najis juga.
Ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Karena selain mazhab Syafi'i itu dibagi nanti, ya kan, kotoran-kotoran hewan, ya kan, itu dibagi menjadi dua. Apakah hewan itu makulul lahm, boleh dimakan dagingnya, atau ghairu makulul lahm, atau yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jika hewan itu boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Tapi kalau yang tidak boleh dimakan dagingnya, dia najis. Itu mazhab selain Syafi'iyah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah yang kita bahas dalam kitab ini, seluruh kotoran-kotoran itu najis meskipun hewannya boleh dimakan. Nah, maka kita contohkan tadi merpati, ya kan? Dia buang kotoran di peci kita atau di sorban kita misalnya, kita tahu rasa plek gitu ya. Pas salat entah salatnya dia di mana gitu ya. Salatnya di apa belakang tiang listrik ya kan. Misalnya ya kan. Itu kan ada merpati banyak ya kan. Itu ketika dia sadar kejatuhan kotoran burung yang mana itu adalah najis, maka itu tidak membatalkan sholat dengan syarat. Dengan syarat apa nih kata beliau? Dengan syarat dia melemparnya langsung, nggak menunggu lama, ya kan? Nggak nunggu nanti dulu ya kan? Nah, ketika dia sadar, ya kan, jatuh itu dia langsung dilempar. Dan ingat, ini langsung dilempar ya, tidak boleh dibawa terlebih dahulu kan, min ghairi hamdin, nggak boleh dibawa, dicek dulu ya. Ya kan? Ya, kalau gitu jadi membatalkan sholat. Takkan kita ya. Dan tentu nggak boleh tersentuh, Ustaz. Kalau kita membuatnya dengan disentuh selentik misalnya, ya kan? Jadi gini itu udah jelas batal kan ya? Karena kita apa namanya, ya kan, dia terkena secara langsung najis ya kan. Ya, itu dibuang. Atau misalnya kena baju lengan dikit-dikit tanpa disentuh. Gitu ya. Itu. Kalau lengket gitu ya, waduh. Kalau masih hangat bisa lah. Itu bisa langsung ya kan, langsung hilang dia. Meskipun nanti kalau ada bekas-bekasnya sedikit itu tidak masalah. Itu termasuk yang najis yang ma'fu, yang diampuni. Nah, yang penting adalah ainun najasahnya itu hilang, ya kan. Inti najasahnya itu adalah sudah hilang. Adapun bekasnya itu tidak masalah. Kalau misalnya kenanya di baju misalnya atau sarung misalnya ya. Hakadha. Kemudian selanjutnya wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini. Dan membatalkan salat juga sabqul imam, yaitu dia mendahului imam birukna ini dengan dua rukun fi'liyah ini, rukun pekerjaan ya kan, atau gerakan. Artinya bukan rukun bacaan ya, kalau rukun bacaan ya kan, beda lagi. Ini yang disebutkan mu'alif ini adalah apa? Ketika seorang makmum ini mendahului imam dengan dua rukun. Contohnya ya kan, gambarannya adalah begini. Misalnya imam masih dalam keadaan berdiri membaca surat. Ini si makmum dia sudah rukuk duluan. Entah nggak tahu kenapa dia alasannya apa rukuk duluan tuh ya kan. Ya, yang jelas imam masih dalam keadaan berdiri, dia rukuk duluan. Ya kan? Kemudian berarti kan dia sudah mendahului satu rukun, yaitu rukuk. Kemudian dia i'tidal. Nah, masuk ke rukun yang kedua. Nah, ketika selesai rukun kedua, dia masuk rukun ketiga, saat itulah dia batal sholatnya. Dari i'tidal dia masuk ke sujud misalnya, berarti dia sudah mendahului imam dengan dua rukun fi'li, dua rukun gerakan. Pertama adalah rukun ruku, yang kedua adalah rukun i'tidal. Nah, maka saat itu dia batal. Oke. Atau sebaliknya, ya nih, wa kadat takhallufu bihima bi ghairi udrin. Begitu juga sebaliknya, ketika dia terlambat dari imam. Terlambat dari imam sekadar dengan dua rukun fi'li juga. Dua rukun perbuatan. Contohnya misalnya. Contohnya imam sudah
berdiri. Misalnya masuk rakaat kedua, imam sudah berdiri untuk rakaat kedua. Ini si makmum dia masih di sujud yang pertama, ya kan? Sujud yang pertama. Artinya dia kehilangan, dia terlambat dari imam 2 rukun. Pertama adalah duduk di antara 2 sujud, yang kedua adalah sujud yang kedua. Ya kan? Maka saat itu dia batal sholatnya dengan syarat bighairi udrin, tanpa alasan, bighairi udrin, tanpa alasan. Artinya ya dia tahu, dan juga salah satu udzur juga itu ketika ada orang yang dia bacaannya tuh lambat sekali, entah karena sudah sepuh, ya kan, dia nggak bisa baca cepet-cepet kayak imam, nggak bisa, ya kan? Dia bisa bacanya pelan-pelan, alhamdulillah, pelan-pelan sekali gitu ya. Sehingga karena saking pelannya dia baca, mau tidak mau dia terlambat oleh imam. Apalagi imamnya agak cepat, dia kan masih muda, ya kan, cepat dia kan. Apalagi ilmu khusyuknya belum terlalu tinggi gitu ya. Jadi penting saja lah, ya kan, sat-set dia, ya kan. Misalnya ya. Jadi imamnya udah langsung ruku itidal aja, padahal ini mbah-mbahnya ini, ya kan, ini masih sholat, Al-Fatihahnya baru sampai, ya kan. Iya kan, gitu ya. Masih pelan, karena saking pelannya dia, ya kan. Karena kalau misalnya dia udah ruku aja padahal Al-Fatihahnya belum selesai, kalau dalam madzhab Syafi'i kan batal juga. Karena dia la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya kan. Bahwa dalam madzhab Syafi'i namanya Al-Fatihah ini rukun dalam sholat, harus selesai bacaannya gitu, ya kan. Al-aqal begitu, bighairi udrin. Tamam. Dan ini fi'liyan, kalau misalnya bacaan, ya kan, yang mendahului atau terlambat dari imam itu adalah rukun-rukun bacaan, itu tidak masalah, tidak apa-apa, ya kan, ya kan? Tidak apa-apa. Seperti misalnya tasyahud, misalnya, ya kan. Nah, tasyahud ini kan rukun bacaan, ya kan, tasyahud awal, ya kan, tasyahud awal, nah ada situ kan ada rukun bacaan. Maka dia ketika terlambat dari imam, ya kan, dua rukun, tapi satu rukunnya adalah rukun bacaan, itu tidak apa-apa. Misalnya setelah rakaat kedua dia masih dalam keadaan tasyahud begini, ya kan. Kemudian imam sudah berdiri, dia masuk rukun 1, kemudian ruku, ya kan, masuk, ya kan, rukun 2. Nah, sebelum dia naik dari rukun kedua dia sudah ikut berdiri. Nah, itu belum membatalkan wudu, belum membatalkan sholat. Karena apa? Karena dia baru terlambat dari imam, baru 1 rukun fi'li, yaitu rukun berdiri, sama 1 rukun qauli saja, yaitu adalah tasyahud. Ya kata. Mati insyaallah, ya. Tamam. Kemudian wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Dan tidak sah salatnya seorang muslim, ya kan, seorang muslim salat di belakang orang kafir, tidak sah salatnya. Dia berimam kepada orang kafir, tidak sah salatnya. Oke. Tapi selain orang kafir sah, meskipun dia orang fasik, ya kan, orang beriman tapi dia fasik artinya dia punya dosa besar, ya kan? Dia punya dosa besar, itu tetap sah, meskipun afdolnya cari imam yang nggak fasik, gitu ya. Afdolnya kan begitu. Tapi dari sisi sahnya sah. Yang nggak sah hanya ketika dia sholat di belakang orang kafir. Entah kok bisa orang kafir ini sholat di mana nih? Kemudian wa mra'atin wa khunsa, atau orang laki-laki dia berimam kepada perempuan, nggak sah sholatnya laki-laki ini, ya kan? Atau wa khunsa itu adalah ya seperti banci itu, tapi lebih ke, ya kan, memiliki 2 kelamin, ya dari sejak lahir, Ustaz. Sejak lahir dia punya 2 kelamin, ya kan. Ya, entahlah ada atau enggak, yang jelas anda tidak pernah ketemu soalnya, ya kan. Ada atau enggak yang jelas di pembahasan fikihnya ada, ya kan, unsa.
hadir ya kan. Kemudian yang jelas dalam pembahasan imam dan makmum ini, seorang imam dia harus kedudukannya lebih tinggi atau setara. Misalnya makmumnya laki-laki, berarti imamnya juga harus laki-laki, setara. Tidak boleh laki-laki makmumnya, perempuan imamnya. Atau setara juga, misalnya perempuan imam, makmum juga perempuan, boleh, sah. Tapi tidak boleh ketika misalnya khunsa, ya kan? Khunsa nih orang yang punya dua kelamin tadi, dia bermakmum pada perempuan, tidak sah. Tamam kita kalau khunsa berimam kepada khunsa boleh, sah karena sama. Tamam. Hakadha. Kemudian selanjutnya salatul jumu'ati wal jamaah. Bismillah. Salatul jumu'ah, salat, pembahasan tentang salat Jumat. Salat Jumat, wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udrin syar'i kal maradi wal matari. Dan Jumat atau salat Jumat fardu ainin, hukumnya adalah fardu ain. Kepada siapa aja fardu ain nih? Fardu ain berarti setiap orang nih harus hadir salat Jumat nih. Syaratnya adalah satu, orang muslim. Ya. Dan muslim di sini itu juga dikaitkan dengan syarat sholat biasa, yaitu adalah orang muslim yang dia sudah balik dan dia juga sudah akil. Bukan berarti dia muslim masih bocah belum balik, atau dia muslim tapi gila. Nah, bukan, tapi muslim yang dia balik dan dia akil. Pertama. Yang kedua adalah zakar, laki-laki. Oke, laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Ini laki-laki. Kemudian hurrin. Kalau misalnya khunsa gimana ya? Kalau khunsa, orang punya dua kelamin, dia apakah wajib Jumat? Ya. Dilihat dari, kalau misalnya dia lebih condong kepada laki-laki, maka dia masuk pembahasan hukum-hukum laki-laki. Ya, karena tidak mungkin orang yang lahir dalam keadaan dengan memiliki dua kelamin itu ya random gitu dua-duanya, enggak ya kan. Pasti nanti dia di umur-umur tertentu, misalnya sudah menjelang usia balik, itu condong ke salah satunya. Entah condong ke kelamin perempuan ya kan, atau condong ke kelamin laki-laki. Ya dilihat dari apa namanya tanda-tandanya lah begitu. Makanya kalau misalnya khusus ini dia lebih condong kepada ya kan, kepada laki-laki, maka dia harus operasi dia. Harus operasi dan dia ikut hukum laki-laki. Tamam. Kemudian hurrin, merdeka. Laki-laki budak nggak perlu, nggak wajib salat Jumat. Oke. Hadirin, ya, hadir. Artinya dia bukan orang yang safar, bukan musafir. Dia ya kan, tidak bepergian. Bila udrin syar'i, dan tidak karena udur syar'i. Udur syar'i itu boleh karena sakit atau karena bepergian, itu boleh. Kan? Kal maradi wal matori, oh ya disebutkan. Kal marad, seperti orang sakit atau mator, hujan. Ini hujan. Bahkan nih pembahasan Jumat nih itu pembahasan bepergian pada hari Jumat. Nah, kita merencanakan pengen dolan, pengen bepergian pas hari Jumat. Dan ini adalah orang laki-laki, misalnya laki-laki balik yang wajib Jumat ya kan. Maka dia aslinya adalah tidak boleh ya kan? Bepergian pada hari Jumat itu aslinya tidak boleh. Dia hanya boleh ketika apa? Ketika misalnya dengan tidak meninggalkan Jumat. Artinya ada kemungkinan atau sudah dihitung-hitung dia sampai di lokasi tujuannya itu sebelum Jumat. Jadi dia masih bisa mendapatkan Jumat. Ya kan? Gitu. Atau kalau misalnya dia tidak berangkat hari itu juga, itu menyebabkan inilah menyebabkan ketidakkompakan, misalnya yang bepergian ini saat keluarga misalnya ya kan. Yang wajib Jumat bapaknya tok ya kan. Ya kan, kalau misalnya yang bepergian istrinya sama anaknya ya kan, kan justru malah bepergian tanpa mahram, tidak boleh. Ya kan? Sehingga dalam keadaan ini dia boleh, laki-laki ini ya kan, karena udur nih ya kan,
dia boleh bepergian meskipun hari Jumat, meskipun sudah pasti nggak dapat Jumat, nggak dapat Jumatan maksudnya. Itu baru boleh dia bepergian pas pagi hari Jumat. Kalau dia perginya sebelum, ya kan, sebelum hari Jumat itu tidak apa-apa, ya kan. Sebelum hari Jumat, misalnya sebelum terbit fajar, ya kan, sebelum terbit fajar Jumat nih, wah, harus bepergian dulu, ya kan. Itu tidak apa-apa, ya kan. Tidak apa bepergiannya meskipun nanti tidak dapat Jumatan, tidak apa-apa. Yang penting nggak pas pagi hari Jumat. Ya kan? Karena apa namanya, ya entah sengaja enggak sengaja, ya kan, dengan meninggalkan Jumat itu ya, tidak boleh. Ya, itu berkaitan dengan pergi hari Jumat. Kemudian untuk ini sakit mana yang disebut udzur syar'i supaya boleh enggak Jumatan? Itu adalah sakit-sakit yang dia itu boleh kalau sholat yang seharusnya dia berdiri, dia boleh dalam keadaan duduk karena sakit. Sakit yang disebut di sini adalah kalau pusing itu benar-benar dia itu sampai kayak pas di kapal gitu loh. Ini benar-benar wah, ngeliang banget gitu, ya kan. Kalau berdiri udah mau jatuh aja. Kayak gitu ya. Karena kalau di kapal itu kan karena ombaknya gede ya, itu kan jangankan duduk berapa detik aja, ya kan. Jangankan duduk, jangankan berdiri berapa detik aja, mau coba berdiri aja sudah jatuh lagi. Ya, ketika dia merasakan sakit yang sampai seperti ini, ya kan, nggak bisa berdiri dengan mantap, ya, itu maka dia boleh untuk tidak hadir Jumat. Atau kalau sholat biasa misalnya berdiri tidak bisa, boleh dalam keadaan duduk. Ya, ini baru sakit yang diperbolehkan untuk tidak Jumatan. Kalau sakit cuma pusing aja, ya kan, pusing lah. Pusing sepele aja, ya kan, pusing karena kebanyakan, ya kan, kebanyakan apalah utang atau kebanyakan apa, enggak kemudian menjadikan boleh nggak Jumatan. Atau pilek dikit aja, ya kan, itu bukan udah Jumatan lah, sakit, ya, enggak boleh begitu. Artinya sakit-sakit yang seperti tadi itu baru boleh dia tidak Jumatan. Kemudian nih ada lagi, ya kan, terakhir lah. Kalau misalnya orang ini dia udah sakit, ya kan, tapi bismillah lah memaksakan untuk hadir Jumat, atau dia sakitnya tuh belum sampai, ya kan, belum sampai kadar untuk boleh meninggalkan Jumat misalnya. Nah, dia posisi sudah di masjid nih menunggu, ya kan, khutbah sholat Jumat, ya kan. Nah, ini berarti kan dia orang yang sakit, ya kan, dia setengah sakit boleh lah dikatakan. Itu ada pembahasan kapan dia boleh meninggalkan Jumat. Padahal dia sudah hadir di masjid itu. Itu ketika apa? Ketika misalnya dia mengalami sakit yang dapat memutus dari sucinya, dari sucinya, tidak terelakkan gitu, dia bakal batal. Misalnya diare misalnya. Ya kan? Jadi diare parah, ya kan, nggak bisa ditahan, ya kan? Emang harus, ya kan? Kayak gini meskipun dia sudah dalam Jumatan, ya kan, wah tiba-tiba diare nih, wah gimana nih, ya kan? Kemudian dia mikir ini kalau lanjut nih, ya kan, itu pas sholat, ya kan, udah masuk sholat itu, wah keluar nih bahaya nih, ya kan? Wah, maka dalam keadaan ini dia boleh balik, ya, meninggalkan Jumat, ya kan, kayak gitu. Atau misalnya dia pusing, ya kan, pusing tapi nggak sampai kayak tadi, nggak sampai ngeliang banget sampai mau jatuh gitu, enggak, masih bisa berdiri, tapi berdiri nggak terlalu lama. Tapi karena misalnya ini biasanya imam yang ini, wah itu lama bacanya nih, wah, ya kan, oke khutbahnya bentar aja, ya kan, khutbahnya penting saja, ya kan, baca Quran sesat, Bismillah, ya, Allahumma sah, ya kan, kemudian langsung sholat. Nah, kalau sholat Jumat diimami oleh bapak ini, wah lama kali, ya kan. Meskipun pakai surat-surat yang sunnah, ya kan, ala-ala Ghoshiyah, tapi dia bacanya pelan kali, ya kan. Wah, kan, kayak gitu. Sehingga karena wah ini pasti bacanya panjang, ya. Kemudian dia nanti akan, karena dia dalam posisi pusing, ya kan. Kalau dia nggak bisa bertahan lama berdirinya, maka karena mendapati imam yang kayak gini dia boleh meninggalkan Jumat. Hakadha.
Kemudian selanjutnya wa min syurutil jum'ati al khutbataini. Berapa ini? Oke. Wa min syurutil khutbati wa min syurutil jum'ati al khutbatani. Salah satu syarat Jumat adalah 2 khutbah. Ini harus ini. Ya enggak boleh Jumat langsung aja komatnya kan. Nggak ada khutbatnya kan. Dan khutbatin harus khutbatan loh, harus 2 khutbah. Enggak sah kalau khutbahnya 1 tok. Ya kan? Khutbatin harus ada jeda antara khutbah 1 dan khutbah 2. Ya kan? Jeda yang dianggap di sini itu adalah dengan kalau khatibnya dia mampu berdiri maka duduk. Ya kan? Duduk. Kalau misalnya imamnya, karena kan boleh ya khatib itu dalam khatib Jumat kalau dia tidak mampu berdiri boleh khatibnya dalam keadaan duduk. Khatib Jumat boleh. Tapi kalau khatib yang tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, mampunya rebahan, ya kan? Ini apa kan? Tiduran, itu sebaiknya ganti yang bisa berdiri. Ya kan? Jadi bolehnya cuman sampai bisa duduk, ya kan? Kayak gitu. Itu masih sah. Nah, kalau misalnya khatib yang duduk gimana cara mengetahui atau membatasi antara khutbah 1 dan khutbah 2, yaitu dengan diam. Dengan diam. Nah, kadar diamnya ini bagi orang yang khatibnya duduk atau yang khatibnya berdiri, kadar duduknya atau kadar diamnya itu adalah sekadar bacaan al-ikhlas. Al-ikhlas. Karena kalau khatib yang berdiri lantas duduk itu dia disunnahkan membaca ayat-ayat Quran, terserah ayat apa, tapi yang paling afdol adalah surat Al-Ikhlas. Atau kalau tidak baca itu atau berdoa misalnya, kira-kira lah, ya kan? Kira-kira yang semasa dengan bacaan orang ketika membaca Al-Ikhlas, kulhu itu. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya. Ini adalah rukun-rukun dalam khutbah maksudnya. Oh ya, satu lagi, kalau dalam khutbatan ini itu disyaratkan mualah. Mualah itu adalah bersambung, ya kan? Antara khutbah 1 khutbah 2 nggak boleh ada jedanya. Maksudnya jeda yang di luar ini ya, di luar jeda yang tadi duduk atau diam nih, di luar itu. Entah imamnya lari kemana dulu ya kan? Ada yang mau bayar utang misalnya, atau ada yang manggil dia, ada yang mau minta tanda tangan atau apa ya kan? Itu ya kan nggak boleh ya kan? Jeda yang di luar diam tadi itu tidak boleh, ya kan? Karena nanti akan memutus 2 khutbah ini. Ya kan? Dan juga harus bersambungan juga antara 2 khutbah dengan sholat Jumat setelahnya. Jadi setelah khutbah selesai, qomat langsung sholat. Enggak kemudian khutbah selesai apa dulu ya kan? Sibuk dulu, ngopi dulu saya. Atau apa ya kan? Capek dulu ya kan? Khutbahnya terlalu panjang. Rebahan dulu, duduk dulu ya kan? Napas dulu kita ya. Misalnya gitu. Itu enggak boleh, ya kan? Itu waktunya seberapa ya kan? Kadarnya adalah seperti orang sholat 2 rakaat dengan cepat. Yang penting ruku-rukunya aja. Nah kalau jeda, ya kan, jedanya itu seperti atau melebihi ya, seperti atau melebihi orang yang sholat 2 rakaat dengan cepat, ya kan. Allahu Akbar, alhamdulillah, langsung subhanallah sini sat, ya kan. 2 rakaat dengan cepat itu, ya kan. Kalau lebih dari itu waktunya, maka memutus mualah, memutus ya kan, kesinambungan, ya kan, kebersambungan antara 2 khutbah dan juga sholat Jumat. Itu syaratnya. Kemudian selanjutnya min syuruti wa arkanuha ding. Dan rukun-rukun dalam khutbah, ini rukun dalam khutbah nih. Jadi khutbah Jumat enggak yang penting yang kan ngoceh aja, enggak gitu. Ada rukun-rukunnya. Kalau enggak ada penuh rukunnya yang enggak sah khutbahnya. Ya kan? Itu. Apa rukun-rukun dalam khutbah Jumat? Pertama, hamdulillahi taala. Oke. Hamdulillahi artinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdulillah lah ya. Boleh innal hamdalillah boleh. Atau hamdulillah boleh. Atau ana hamidunillah boleh. Ya kan? Selama memakai kalimat-kalimat hamd.
ya kan? Pujian. Nggak boleh nanti apa namanya, dan ini harus lillah, harus lafdzul jalalah. Nggak boleh innal hamdalirrahman misalnya, alhamdulillahirrahimi misalnya gitu kan, nggak boleh, harus alhamdulillah, harus Allah gitu ya. Dan juga nggak boleh juga dengan lafadz selain hamdalah, misalnya la ilaha illallah ya. Jadi habis azan ya, dia nggak mulai khutbahnya dengan innal hamdalah, tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nggak sah juga khutbahnya. Mereka ada alhamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi, wassalatu ala nabi, dan salawat kepada nabi. Dan di sini khusus di sini itu wassalatu ala nabi. Nah ini boleh, ya kan, boleh lafadz selain, ya kan, selain nama Muhammad boleh. Kalau tadi dalam tasyahud kan tidak boleh ya. Nah, tapi kalau dalam sholawat dalam khutbah Jumat itu boleh selain nama Nabi Muhammad. Artinya wassalatu ala rasulillahi, wassalatu ala nabi, wassalatu ala Ahmad misalnya, itu boleh, ya kan, boleh. Nah, kemudian sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, dan ingat harus lafadz sholah loh ya, nggak boleh selain sholah. Misalnya salamullahi ala Muhammad, nggak boleh, ya kan. Rahimallahu Muhammad, nggak boleh. Harus lafadz sholah, ya kan, harus lafadz sholah. Wal wasiyatu bit taqwa. Kemudian rukun yang ketiga adalah wasiat, ya kan, wasiat bertakwa, ya kan. Makanya ada usinafsi wa iyyakum bit taqwallah misalnya, itu kan biasanya. Dan ini maksudnya wasiat bit taqwa. Oh ya, ini kan dalam dua khutbah ya. Tadi hamdalah tadi dari khutbah pertama, khutbah kedua, rukun kedua-duanya. Kemudian sholawat juga sama, ya kan, di kedua-duanya, yaitu khutbah pertama juga khutbah kedua. Kemudian al wasiyatu bit taqwa juga begitu. Di khutbah yang pertama juga khutbah kedua. Dan wasiat bit taqwa ini nggak harus tadi menggunakan lafadz yang benar-benar lafadz bertakwa, nggak harus, ya kan. Kan salah satu makna takwa ini adalah mengajak untuk ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, ya kan, menjauhi neraka, ya kan. Itulah. Nah, itu boleh dengan isi khutbahnya dengan mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat, ya kan. Itu boleh. Tamam kita. Dan juga tidak cukup, ya kan, tidak cukup nih misalnya dia memang khotibnya ini membawakan tema yang tentang duniawi lah, ya. Misalnya khutbah Jumat tapi isinya adalah apalah yang nggak ada hubungannya dengan akhirat, nggak ada hubungannya dengan ketaatan. Misalnya skill berbisnis misalnya, atau skill public speaking, iya, ya kan. Khutbah Jumat di sini kayak gitu kan. Ya kan? Ini tidak sah, ya kan. Tidak sah. Bahkan kalau misalnya dia ada embel-embel menjauhi dunia, ya kan, nggak boleh ya kita apa namanya terlalu nyemplung sekali, tenggelam di dalam dunia, ada, ya kan. Gitu-gitu tak, tapi ya kan tidak ada kemudian panggilan untuk, ya kan, akhirat itu juga nggak cukup. Jadi wasiat bertakwa itu harus komplit, ya kan. Ajakan taat dan juga jauhi maksiat, atau ya kan, jangan mengejar dunia tapi juga harus ditambah dengan harus mengejar akhirat, gitu loh. Itu adalah wasiat, makna wasiat bertakwa. Wa qiraatu ayatun minal qur'ani, membaca ayat dari Quran mufhimah, yang difaham, yang mafhum, bukan yang terpotong yang enggak jelas maknanya, enggak, ya kan, tapi yang harus mafhum. Fi ihdahuma, di salah satu khutbah. Ini boleh di khutbah yang pertama atau boleh yang di khutbah yang kedua. Tapi di khutbah yang kedua lebih utama, ya kan. Baca ayatnya itu di khutbah yang kedua lebih utama. Dan dalam Imam Ibnu Hajar itu harus satu ayat komplit. Tidak boleh setengah ayat tok, ya kan. Setengah ayat tok, misalnya ayat yang panjang sekali, ya kan.
apa ya yang panjangnya? Ayat hutang tuh kan, panjang sekali kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Udah berhenti situ. Enggak ya. Enggak sampai satu ayat. Meskipun sudah difahami ayat jaya kan. Sudah pahami bahwasanya perintah untuk bagi orang beriman kalau utang itu dicatat. Ya kan? Sudah dipahami ini masanya. Ya kan? Tapi karena tidak komplit satu ayat dalam mazhab Ibnu Hajar, ya kan? Itu enggak sah. Ya kan? Enggak sah, harus satu ayat komplit ya. Makanya jangan pilih yang panjang ya kan. Ya pilih ayat pendek aja ya kan. Ya jalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya kan. Itu aja. Pendek ya kan. Harus satu ayat secara kamil. Tamam kita meskipun boleh dalam mazhab Imam Ar-Ramli boleh tidak satu ayat komplit, yang penting faham, difahami. Selanjutnya wa du'a lil mu'minina fil akhirah, dan doa untuk orang-orang beriman di akhirat. Artinya doa pada khutbah Jumat yang terakhir itu, yang khutbah kedua itu ya. Fil akhirah maksudnya adalah di khutbah yang kedua. Jadi doa letaknya di khutbah yang kedua. Lantas gimana kalau misalnya dia meletakkan doa di khutbah yang pertama? Tidak sah juga, ya kan? Di khutbah pertama dia berdoa oke, tapi nanti di akhir juga harus berdoa, ya kan? Karena justru yang menjadi rukun adalah doa yang diletakkan di khutbah yang kedua. Kemudian doanya nih disebutkan situ kan fil akhirah beda ya. Ini doanya ini, ya kan? Harus ada ambu-ambu akhiratnya. Enggak boleh doanya duniawi tok, enggak boleh. Harus ada doa akhirat. Jadi harus ada Rabbana atina, ya kan, fid dunya hasanah, harus ada wa fil akhirati hasanah. Enggak kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillah aqimis shalah. Enggak cukup. Meskipun doanya satu tok, tapi doanya mencakup dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ah, ini sudah boleh. Aqimis shalah, nggak boleh, gitu ya. Dan doanya juga boleh untuk hadirin saja, boleh untuk kaum muslimin saja, ya kan. Misalnya biasanya kan Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ini Allahumma ighfir lil hadirin wal hadirat misalnya, ya kan. Itu boleh ya kan, boleh aja kali ini, ya kan. Tidak diharuskan harus secara umum kaum mukminin, enggak, gitu ya. Kemudian sedikit lah kita selesaikan lah ya. Tamam. Wa yajibu ayakhtuba qa'iman mutatahiran masturan al-aurah. Dan ini masuk syarat sahnya. Kalau tadi rukun ya, ini syarat sahnya khutbah. Pertama adalah khatib ini harus dalam keadaan berdiri dah. Tapi kalau tidak mampu berdiri boleh duduk seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian mutatahiran, dia dalam keadaan suci. Ya kan? Baik badannya, kemudian pakaiannya, dan juga tempatnya itu harus suci ketiga-tiganya. Mutatahiran. Lantas gimana kalau misalnya khotib nih di tengah khutbah batal ya? Ya kan? Kalau di tengah khutbah dia batal, pilihannya dua, dia boleh melanjutkan, ya kan? Ya kan? Boleh melanjutkan, atau boleh juga, ya kan, meminta jamaah untuk menggantikan khutbahnya. Nah, nanti jamaah yang menggantikan khutbahnya ini boleh melanjutkan khutbahnya khatib, atau boleh mengurangi dari awal juga boleh. Kemudian mastural aurah, ya kan, harus tertutup auratnya. Si khatib ini harus tertutup auratnya. Nah, nggak boleh dia, ya kan, buka-bukaan, nggak boleh dia, harus tertutup auratnya. Akan tapi ini untuk khatib ya, kan, untuk khatib. Tapi untuk mustami ya, untuk mustami itu tidak disyaratkan dia suci, ya kan, tidak disyaratkan dia tertutup auratnya. Jadi boleh mustami dari khutbah Jumat itu misalnya dia masih batal ya kan, dia masih batal, atau pas saat khutbah nih, pas khatib khutbah dia batal, dia boleh nggak langsung wudu, boleh nunggu dulu, khutbahnya lagi seru nih, menggebu-gebu dia, simak dulu ya kan, wudunya nanti pas mau sholat itu boleh, ya kan.
atau pas apa mustamiknya kesingkap auratnya ya, garu-garu dia bukalah aurat dia, tidak apa, ya kan, ya kan. Sah-sah aja. Gitu ya. Jadi yang disyaratkan tertutup auratnya, syaratkan sucinya adalah si khatib. Kemudian wa yajibu al-julus bainahuma fauqa tuma'ninati shalah. Ini tadi kita sebutkan, dan harus ya kan, harus ada duduk di antara dua khutbah ya kan, fauqa tuma'ninati shalah. Ya kan, lebih dari seperti tuma'ninah shalah. Kalau tuma'ninah shalah itu hanya cukup dengan subhanallah sekali ya kan, maka tuma'ninah dalam duduknya khatib ini lebih dari itu, yaitu tadi kita sebutkan seperti membaca Al-Ikhlas ya kan, seperti membaca Al-Ikhlas. wal muwalah ya, dan berkesinambungan. Ini tadi sudah kita singgung. Wassalatul jama'ati wassalatul janazati fardu kifayah, dan salat jamaah ya kan, hukum salat jamaah adalah fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'iyah salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu selama di daerah itu ada yang melakukan maka sudah gugur ya kan, bukan fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang harus salat jamaah, tidak harus ya kan. Dalam mazhab Syafi'i yang muktamad adalah fardu kifayah, dan boleh jadi fardu kifayah itu lebih berat loh, lebih berat daripada fardu ain ya kan. Kalau fardu ain kan misalnya setiap orang, setiap kepala ini wajib dia salat jamaah ya kan. Yang tidak salat jamaah nah, dia dosa. Nah, tapi kalau fardu kifayah ya kan, fardu kifayah itu bisa di sebuah masyarakat, di kampung ada diletakkan sudah musola situ atau masjid, yang mana diletakkannya musola atau masjid situ itu adalah untuk orang-orang sekitar situ, warga sekitar kampung itu yang mau sholat jamaah. Nah, maka kalau misalnya karena hukum sholat jamaah ini fardu kifayah, kalau di kampung tadi itu ya kan, tidak ada yang melakukan sholat jamaah meskipun satu aja ya kan, pas itu lagi entah lagi apa ya kan, lalai semua ya kan. Wah bahaya nih, lalai semua, tidak ada yang adzan, tidak ada yang sholat jamaah di musola tadi, di masjid tadi, sak kampung dosa semua itu ya kan? Itu adalah ngerinya fardu kifayah begitu. Jadi terkadang dalam kondisi tertentu justru malah lebih berat fardu kifayah itu. Nah sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian sholat jenazah ya kan, itu hukumnya juga fardu kifayah. Selama sudah ada yang mensolatkan, tidak harus kaum muslimin sak dunia ikut mensolatkan, tidak harus. Ribut banget kayak kalau itu ya. Nah, padahal satu hari yang jenazah bisa berapa kali lah tuh. Tiga aja sekali ya kan, holas intah mau tuh. Ya kan? Makanya sholat jenazah ini adalah fardu kifayah selama sebagian sudah ada mensolatkan sah. Ya kan? Dan yang penting juga adalah rukun dari sholat jenazah ini ada 6. Ada 7 malah. Pertama adalah niat. Niat sholat jenazah ini ada perbedaan sedikit ketika jenazahnya itu hadir sama jenazahnya goib. Jadi sholat jenazah yang hadir, yang misalnya di depannya itu ada jenazahnya, dia cukup niatnya ya, usolli sholatal janazah ala hadal mayit, itu cukup. Saya sholat jenazah, niat sholat jenazah terhadap mayit ini, bismillah, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat jenazah gaib harus ditakyin siapa mayitnya. Enggak boleh cuma ala hadal mayit, yang penting mayit ini. Enggak, harus ditakyin. Makanya kalau sholat jenazah gaib harus tahu ini namanya siapa. Ya, harus tahu namanya siapa. Jadi ketika niat itu ya kan, ya usolli sholat jenazah ala, nah ini siapa, sebutkan namanya. Ini adalah perbedaan niat khusus di sholat jenazah ya kan, antara sholat jenazah hadir langsung atau sholat jenazah gaib ya kan. Kemudian 4 takbirat ya kan, nggak boleh kurang dari 4 ya kan. Tamam, harus 4 takbirat ya kan. Kemudian harus ada al-fatihahnya, al-qiraatul fatihah ya kan, al-qiraatul fatihah. Biasanya kalau takbir pertama, setelah takbir pertama adalah qiraatul fatihah. Ini hukumnya harus ya kan.
Selanjutnya adalah as-sholatu ala nabi. Yang keberapa ini berarti? Yang keempat ya. As-sholatu ala nabi, salawat kepada nabi setelah takbir kedua. Jangan salat ala nabi setelah takbir kedua. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima adalah ad-du'a lil mayit, doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga. Baru kemudian adapun doa setelah, ya kan, doa untuk mayit setelah takbir keempat itu tidak rukun, tidak wajib. Bahkan doa untuk mayit itu sebenarnya setelah takbir ketiga saja. Setelah takbir keempat itu doa apapun terserah boleh. Doa untuk kau sendiri boleh, doa untuk keluargamu ya boleh, doa untuk kaum muslimin ya boleh. Jadi setelah takbir keempat boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Tapi kalau setelah takbir ketiga harus doa untuk tentang mayitnya. Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha warhamha. Itu. Kemudian yang keenam itu adalah al-qiyam, harus dalam keadaan berdiri. Alal qadir, yang mampu ya. Harus dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dia mampu berdiri tapi sholat jenazah sambil duduk tidak sah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah salam, ya kan, salam itu. Nah, salam dalam sholat jenazah disunahkan sampai wa barakatuh, sampai, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam kita. Hakada itu tentang sholat jenazah. Kemudian kalau masbuk sholat jenazah gimana nih? Boleh enggak sholat jenazah? Misalnya kita telat nih, habis masbuk ya kan, saya mau ngikut imamnya udah takbir keberapa? Boleh ikut sholat jenazah enggak? Nah, jawabannya adalah boleh. Nah, nanti jumlah takbirnya dan juga bacaannya itu mengikuti dia, mengikuti takbirnya. Contoh misalnya imam sudah masuk takbir yang kedua. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama itu sudah masuk takbir kedua, Allahu Akbar. Nah, imam kan tentu dia baca sholawat, ya kan? Maka ini yang baru dompleng nih, baru ikut nih, ya kan? Yang masbuk nih, ya kan? Dia takbir pertama, maka dia membaca Al-Fatihah, ya kan? Baca Al-Fatihah. Baru setelah itu dia ikut takbirnya imam. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya dia membaca Al-Fatihahnya belum sempat, belum selesai, habis itu imamnya sudah takbir yang ketiga, ya kan? Jadi dia baru Allahu Akbar, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillah, imamnya sudah Allahu Akbar takbir yang ketiga. Maka di saat itu dia langsung ikut ke takbirnya imam dan langsung baca bacaan setelah takbir yang kedua. Al-Fatihahnya gugur, enggak apa-apa. Itu ya. Tamam, hakala. Dan karena 4 takbir ini rukun, berarti nanti ketika salamnya imam dia nggak ikut salam, dia menyimpulkan takbir yang keempat, ya kan? Karena kan 4 takbir ini rukun, dia nggak boleh sholat jenazah kurang dari 4 takbir, tidak boleh, ya kan? Jadi nanti dia menyempurnakan takbir sekali lagi, baru dia salam sendiri. Itu kalau sholat jenazah masbuk begitu. Hakala. Kita cukupkan ya kan. Tapi kita cukupkan ya sih sampai sini ya. Waktunya sudah ya kan, sudah 8:30 lebih 1/4. Artinya sudah 2 jam kita mengaji. Hadir insyaallah ya kan. Enggak selesai lagi kita. Tamam. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ke depan. Salat masnunah, saum dan seterusnya. Hadza ma stata'na wa alhamdulillah ala husnil ihtimam wa jazakumullah khairan katsir wa akhiru da'wana wa akhiru majlisana bi du'ai kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada target dana sampai saum tadi sebetulnya. Khair lah insyaallah. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim.
Mas Ahmad. في مشكلة في السؤال تفضل. Gimana? Ya, satu kata ya, 3 langkah. Itu kan kalau masuk sunnah kan? Kalau yang dia bedanya itu kan masuk dia waktu ngisi depannya kosong. Nah itu kan termasuk gerakan sunnah dalam sholat. Ya. Nah kalau dia melakukan itu kan 3 langkah dimaksud bukannya 3 langkah gerakan yang tidak ada keperluan gitu. Tidak, ya kan. Ini gerakan apapun yang selain gerakan sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i begitu. Artinya kecuali apa namanya, kalau gerakan-gerakan yang apa namanya dibutuhkan itu oke.